Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik aja ya. Nah, ini merebaknya virus-virus corona ini, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Hai, oke, udah cukup. Main lagi sana. Tengok YouTube-nya. Nah, kali ini aku mau memberi masukan bagi adik-adik atau mbak-mbak yang ingin menikah dengan pria Pakistan. Ya, harus kita banyak-banyak belajar juga karena mereka di sana kan budayanya, kulturnya itu sangat berbeda, 380 derajat Celcius berbeda dengan kita ya. Nah, jadi ini yang kuceritakan ini adalah pengalaman-pengalaman senior-senior kita yang ada di Pakistan, yang sudah stay di Pakistan. So aku dapat belajar seperti ini dari pengalaman kakak-kakak kita yang ada di sana. Terus kemudian sedikit banyaknya aku ingin menceritakan kepada kalian semuanya ya. Jadi aku memang belum pernah ke Pakistan, tapi aku banyak belajar dari kakak-kakak seniorku yang sudah lama di sana, bahkan puluhan tahun. Jadi aku menyaring pengalaman mereka untuk aku ceritakan ke kalian. Jadi supaya adik-adik atau mbak-mbak yang mau menikah dengan pria Pakistan tidak shock dengan keadaan yang terjadi seandainya si mbak-mbak, si adik-adik tinggal di sana gitu. Jadi ini aku tidak untuk menakut-nakuti, dan ini juga aku untuk diriku sendiri karena aku memang belum pernah ke Pakistan. So aku ini ya untuk diriku sendirilah, kita sama-sama ya, kita sama-sama waspada, harus banyak belajar bagaimana setelah menikah dan tinggal di sana, bagaimana setelah menikah dan join bersama family mereka ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini, belajar mereka menganut sistem perjodohan. Nah, para gadis-gadis di sana itu umumnya dijodohkan sama keluarganya, sama ibu bapaknya ya, pokoknya sama familinya. Nah, si gadis-gadis orang sana itu kalau seumpamanya sudah dijodohkan itu mereka sangat ketakutan. Nah, kenapa mereka ketakutan? Karena mereka itu tidak mengenal calonnya. Mereka hanya melihat dari foto ya, dan yang mereka itu hanya melihat dari foto. Jadi yang memberi keputusan itu adalah keluarga si perempuan ya, keluarga si perempuan. Gadis-gadis di Pakistan itu tidak seberuntung kita ya, tidak seberuntung kita wanita Indonesia yang dapat memilih, melihat ya, mencintai yang kita suka, yang kita sayang gitu kan, yang kita mau. Nah, jadi ya mereka tidak seberuntung kita dalam hal perjodohan gitu ya. Ya, bersyukur kalau dapat family yang oke, yang menerima ya, yang tapi jarang-jarang lah seperti itu, karena mereka memang di sana itu memang berbeda dengan kita ya. Makanya manfaatkanlah hubungan kalian ini yang kalian jalani ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalian kenali pasangan kalian, kalian kenalin ke keluarga si pasangan kalian. Harus ya teman-teman ya, kalau dia berdalih tidak boleh ini itu, nah itu kalian wajib kenapa ya, wajib harus tahu kenapa dia nggak mau memperkenalkan aku. Nah pasti ada something kan.
Nah kalian harus bijak, harus pintar gitu ya. Itu sudah banyak teman-teman, karena aku dulunya juga sudah pernah gagal sebelum ini. Jadi aku banyak juga ya, banyaklah pokoknya pembelajaran dari kegagalan-kegagalan itu, pembelajaran dari grup-grup yang aku masukin, dari senior-senior yang stay di sana. Jadi aku di situ banyak belajar. Nah untuk itulah aku memberikannya kepada kalian. Mungkin ada mbak-mbak yang tidak mengenal saya dari luar grup, mungkin yang sudah stay di Pakistan lebih paham ya. Tapi alangkah baiknya kita di sini jangan menceritakan yang indah-indahnya saja, karena nanti kalau kita menceritakan yang indah-indahnya saja, ternyata sampai di sana pada kenyataannya tidak seperti apa yang si perempuan, si cewek ini nanti kalian bayangkan. Mungkin kalian bayangkan seperti film-film Bollywood ya, indah, tapi tidak. Setelah menikah itu, apalagi tinggal di sana dan join dengan family ya kalau familinya care dengan kita, oke dengan kita, is okay lah, fine ya, alhamdulillah sangat, berarti kamu beruntung. Tapi ada sebagian besar yang tidak mendapatkan seperti itu. Banyak loh, banyak kejadiannya yang kayak gitu. Nah ini dari sistem ini yang aku ceritakan tentang perjodohan ya teman-teman ya. Jadi wanita Pakistan itu tidak seberuntung kita dapat mengenal pasangannya dengan kita bertatap muka ya. Jadi kalian gunakan kesempatan ini untuk mengenal karakter, sifat si pasangan kalian masing-masing gitu ya. Jangan nanti setelah menikah kalian baru tahu sebenarnya dia itu seperti apa. Yang tadinya selalu telepon, video call dengan kata-kata lembut, ternyata setelah menikah dia menjadi rampang adalah, oh iya nak, menjadi ganas, kasar kepada kalian ya. Nah, untuk itu kalian kenali dengan sebaik-baiknya. Apalagi yang ada di Malaysia ini, kalian sudah jumpa face to face, kalian juga harus mengenali pasangan kalian bagaimana. Dan ingat, kalian harus minta dikenali ke keluarganya, itu kalau yang ingin serius gitu ya teman-teman. Karena ada kejadian juga ya teman-teman ya, ada kejadian juga mereka kenal face to face ya, jumpa gitu, udah ketemu, menikah lah ya, singkat cerita mereka menikah. Dan selama 4 bulan menikah baru ketahuan kalau si suaminya itu sudah memiliki istri di Pakistan dan memiliki seorang anak. Kemudian si Pakistan ini kan, yang si suaminya ini pulang ke Pakistan ya. Kalau orang Pakistannya kan yang kalau cuti kan dia berbulan-bulan ya, kadang ada cutinya 3-4 bulan, 6 bulan gitu, lama ya. Jadi kesempatannya itu kan ya untuk keluarga mereka, karena mereka juga bertahun-tahun di rantau gitu. Nah jadi si mbak yang orang kita ini, dia nekat ke Pakistan ya, nekat dia ke Pakistan, dan sampailah dia di rumah suaminya. Dan ternyata apa, si istri yang orang setempat sana ternyata kejam, menganiaya orang kita, istri yang kedua ini. Nah jadi nggak tahu lah ya siapa duluan, berarti istri kedua lah yang di Indonesia ini. Nah jadi setelah dianiaya, kemudian ibu mertuanya juga lebih pro ke si gadis Pakistan, tentu ya, tentu dong, karena ya mereka sesama negaranya gitu kan. Jadi kasihanlah si mbak ini, dengan susah payah si mbak ini akhirnya keluar juga dia dari Pakistan, dan dia sekarang tinggal di negara ketiga ya. Bersyukur ya, bersyukur. Nah jadi maka dari itu ini pelajaran buat kita semua, buat mbak-mbak dan adik-adik junior kami ya. Kalau mau menikah dengan pria Pakistan, mohon dilihat dulu bagaimana dia, betul dia tidak single kah dia, double kah dia, triple kah dia, atau quartet kah dia. Jadi kalian harus benar-benar ya. Nah kalau saya
ke suami saya, ya alhamdulillah dia single ya, alhamdulillah. Dia sempat punya tunangan, tapi ya itu sudah saya ceritakan di video saya ya teman-teman. Jadi kalian bisa cari ya, saya tuh menceritakan mana-mana yang ingat itulah yang saya ceritakan. Jadi saya tidak mengelis-liskannya itu, jadi kalian cari aja lah video-videonya ya. Jadi apa yang saya ingat itu yang saya sampaikan pada kalian semuanya. Nah, terus iseng-iseng gitu ya, ini kalau kalian sudah lama berjalan, hubungannya sudah lama berjalan gitu, kalian bisa iseng-iseng tanya, kalau misalnya kalian dapat pasangan yang berduit, boleh nggak aku punya pembantu gitu, kamu tanya sama calon kamu. Kalau katanya boleh, begini gini gini gini, ini kalau pasangan kalian yang ya sedikit yang berduit lah ya, maksudnya yang mampu membayar pembantu gitu. Karena ada senior juga yang bercerita, kebanyakan seperti itu, gini loh. Jadi sudah masuklah ini kita ke dalam rumah mertua ya. Tadinya nih mertua ini tadi ada pembantu 2 sampai 3. Tapi karena kita sebagai menantu sudah ada di situ, satu persatu pembantunya itu dipecat. Nah, jadi yang mengerjakan itu semua dari mulai masak, nyuci, nyapu, mop, ngepel ya, semuanya si menantu ini tadi. Banyak teman-teman, jadi kita bukan merekayasa, tapi banyak dari pengalaman senior-senior yang duduk di sana, mereka banyak menyaksikan kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan untuk kita wanita Indonesia ya. Jadi makanya itu janganlah kalian memilih asal gitu. Saya juga takut juga kan, karena saya juga belum pernah ke Pakistan dan belum tahu bagaimana kalau family saya betul-betul di dalam keadaan rumah gitu kan, hanya melihat dari video call ya, dari gambar. Nah selama ini ya, selama mau 5 tahun ini ya alhamdulillah it's okay, fun-fun saja, baik-baik aja gitu kan. Tapi kan kalau kita realnya jumpa itu kan kita tak tahu ya. Jadi ya semoga aku mendapatkan family yang oke. Tapi kalau aku tengok aku punya suami hatinya oke ya, semoga saja di keluarganya itu juga hatinya oke ya teman. Melayani semua ya teman-temannya dalam keluarga itu, si menantu ini tadi melayani semuanya, melayani kita juga ya, jangan kalian lah, karena aku juga masih belum kesana kan. Satu lagi ya teman-teman, kita tuh harus menyiapkan mental saat orang-orang di dalam rumah itu tidak tahu mengucapkan terima kasih, tidak paham gitu ya, tidak paham dia. Kalau kita di sini kan sesuatu yang apa kan kita ucapkan, oh terima kasih ya, udah ambilkan aku punya nasi ini itu dan membantu, terima kasih gitu kan. Dan mereka tuh untuk memberikan kata maaf itu sulit ya, susah gitu. Jadi tidak seperti kita di sini ya, mereka itu ya merasa benar gitu ya. Aku sih tidak menjelekkan, cuman ingin menceritakan aja. Di sini aku tidak ada maksud menjelekkan sana sini, tidak ada. Dekat negara kita juga ada banyak yang buruknya, baiknya ya. Jadi sini cuman menceritakan aja macam mana supaya kalian tuh tidak shock di sana, dan aku juga tidak shock gitu. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita supaya nanti di sana tidak kaget gitu kan. Kalau aku ya alhamdulillah sudah aku persiapkan, bila masa aku berangkat ke sana, aku sudah mengantongi pelajaran yang aku dapat dari kakak-kakak seniorku ya gitu. Jadi kita harus mengantongi uang juga. Nah uang harus kita simpan diam-diam, jangan dikasih tahu siapapun ya. Kalau kita tidak dapat kebahagiaan di sana, kita boleh cabut deh.
Kalau yang nggak ada anak, yang ada anak satu ya oke ya, tapi kalau ada anak banyak, aduh susah gimana. Makanya kita berumah tangga ini sih niatnya ya untuk selamanya, tapi kita kan nggak tahu ya teman-temannya ke depannya bagaimana. Karena kita menikahi seorang pria Pakistan itu, kita harus menikahi keluarganya juga. Jadi kita tidak sepenuhnya bisa memiliki suami kita kalau kita berada di sana gitu. Apalagi ya kita itu anak yang kecil-kecil kayak gitu ya. Kalau yang tua sih, misalnya kita dapat anak yang tua, itu oke teman-teman. Maksudnya ya ipar-ipar kita itu kan nanti manutnya ke kita gitu. Nah kalau kayak aku yang anak keenam, itu laki-laki banyak daripada perempuan. Yang perempuan sudah berangkat ke sana semua ke suaminya. Nah jadi adik iparku laki-laki, di bawahku ada dua, otomatis dia nanti bawa perempuan ya kan, dua. Abangnya ada satu sudah ada bersama Ami, itu iparku di sana. Itu sih baik, aku lihat wajahnya juga baik, cantik, masya Allah. Ya semoga aja lah ya, bergurau juga dia. Jadi kalau misalnya mereka pas kebetulan dia tuh kemarin itu ya video call sama aku, kebetulan dia megang snap tembak tembak panjang gitu kan. Di sana kan itu sudah hal biasa ya kalau senjata api ya. Jadi dia menunjukkan aku gitu kan sambil video call, dok katanya gitu, dia bergurau dengan aku. Masya Allah cantik banget, putih orangnya. Jauh ya sama aku jauh, tapi ya namanya kita lain lubuk lain ikannya ya kan, lain negara lain lah ciri khasnya. Mereka cantik-cantik, kita kan minimalis ya, apalagi hidungnya. Oke teman-teman, sekarang poin yang ketiga itu cuaca ya, cuaca. Jadi kita harus siapkan, aku juga tentunya aku ya teman-teman ya, aku harus menyiapkan fisik saat menghadapi musim panas yang berdebu berbulan-bulan. Nah itu kita harus sangat menyiapkan fisik kita ya. Kata kakak-kakak senior itu bisa mencapai 45 derajat. Bayangkan macam mana. Sedangkan kami aja di sini baru beberapa derajat aja sudah kepanasan, kipas dua, apalagi yang di sana ya, ya Allah. Terus musim dingin ya, yang kadang-kadang bisa 0 derajat musim dingin itu ya. Aduh, sementara aku aja yang kena kipas bisa menggigil. Macam mana kalau sampai dingin banget seperti itu ya, ngeri ya teman-teman. Makanya kita harus persiapkan fisik kita, mental kita, jiwa raga kita mau menikah Pira Pakistan dan stay di sana. Lain halnya kita dengan stay kalau di negara ketiga ya, seperti kami tinggal di negara ketiga ya, aku buat suamiku seperti layaknya orang Medan ya. Ngomong pun dia kuhajar aja pakai bahasa Indonesia tapi logat Medan, hayu hantam terus. Jadi kalau aku sama lakiku tuh, misal kami ada gaduh-gaduh kecil ya, gaduh-gaduh manja gitu kan, ya sudah, aku tuh gaya bahasa Medan pula keluar ya. Aku orang Melayu, suku Melayu, jadi ya namanya orang Medan, muda Melayu, Jawa tetap ya logatnya itu, kaunya apanya itu tetap ada ya. Jadi kalau sudah gaduh ya sudah, tapi bukannya yang cakap-cakap kebun binatang, tidak ya, gaduh apalah ini, pokoknya kasar lah ya. Maksudnya kasar itu logat kami lah, Medan punya barang. Jadi kalau dalam kondisi panas ya, dalam kondisi panas, summer ya, winter, nah itu kita harus menyiapkan karena beda dengan iklim kita yang tropis ya, di sini sangat berbeda. Jadi belum lagi nanti musim dingin sampai minus, terus kondisi listriknya yang sering mati-mati ya, sering padam. Kita aja di sini ya, kalau mati lampu kayaknya di Indonesia lah ya, kalau di sini jarang ya mati lampu di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia, kalau yang sudah kurasakan di sana, sekejap saja 2-3 jam mati saja kita sudah aduh
Kalau di Pakistan itu bisa-bisa tiap 5 menit sekali bisa mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati gitu ya. Kalau pas musim-musiman kayak gitu memang di sana kuat kali listriknya itu memang sering mati ya teman-teman ya. Terus gas kalau mati pakai kayu bakar. Nah kalau yang udah pernah pakai kayu bakar mungkin tahu ya, paham. Bagi kita yang belum pernah gitu, aku sih ya alhamdulillah aku belum pernah masak pakai kayu bakar. Zaman-zaman aku dulu ya alhamdulillah mamaku tuh ya, kami sudah masa kecilku tuh pakai kompor ya, kompor minyak tanah itu. Terus ketika aku SMP kami sudah memakai gas. Jadi aku belum sempat memakai kayu bakar. Nah sementara aku tanya sama suamiku di rumah mertua, kalau gas mati mereka menggunakan kayu bakar. Jadi kan kebetulan di Kashmir itu kan kayak tinggalnya itu kan masih banyak hutan-hutan gitu ya, jadi pepohonan itu banyak, jadi kadang mereka cari kayu gitu. Jadi kata suamiku, ih mana lah aku sanggup macam itu, aku bilang kayak gitu. Sementara ini aku nggak pernah membakar kalau masak. Aku bilang kan sama dia, ya haruslah, harus bisa katanya kayak gitu. Nanti lama-lama belajar bisa. Nah aku aja sudah diwanti-wanti sama suamiku seperti itu, apakah kalian mampu? Oke lah ya pakai kayu bakar tuh, oke, kita tinggal cari, angkat, bawa, kita masak. Ada juga di sana yang di pedalamannya, kata senior-seniorku yang duduk di sana, mereka tuh pakai lembu. Jadi lembu itu diaduk-aduk, dikacuk-kacuk, diaduk-aduk, dikacuk-kacuk, macam kita ngaduk-ngaduk kue ya. Pas itu dibuat tepe dibuat bulat, tepe bulat gitu ya, bulat macam pancake. Macam pancake. Habis itu dijemur sampai kering, kering banget. Nah pas sudah kering banget, nah itulah dijadikan bahan bakarnya. Katanya sih lebih nikmat makanannya teman-teman, tapi kurasa baunya itu sudah hilang lah ya, sebab kan dia sudah kering. Tapi nggak tahu juga, belum pernah nyoba. Nah jadi apakah kalian sanggup? Ya kita kan nggak tahu ya calon suami kita itu tinggalnya di mana, dan itu orang kota apa orang desa gitu. Jadi kalian harus paham, harus menerima segala resikonya. Nah apa kalian mampu mengadu-ngadu itu? Kalau aku jujur enggak mampu, enggak kuat. Aku jujur udah aku cakap sama suamiku, tapi kata suamiku di tempat dia, di rumah dia enggak menggunakan itu, cuma menggunakan kayu jikalau gasnya mati. Nah sebagian kota ada yang make kayu, jadi ya harap-harap lah ya. Jadi kayak ibaratnya nih kalau kita dapat jodoh orang Pakistan itu macam macam kita mengundi gitu keberuntungan ya, untuk yang baik baik, alhamdulillah, yang tak baik ya. Nah kita juga harus akui ya juga ya, aku dan kalian yang belum ke sana harus mempersiapkan juga hati menghadapi kebiasaan aneh mereka ya, menghadapi kebiasaan aneh mereka, seperti misalnya gedor pintu di saat kita tidur, makan, ngobrol, dan suara mereka itu kita tidak bisa membedakan antara marah dan ngomong biasa. Karena suara mereka itu menggelegar ya. Tapi kalau di sini suamiku itu sih ngomong sama aku tuh lembut, macam tak berdaya gitu ya, lembut. Tapi memang kalau sudah dia cakap sama dia punya family di kampung, kalau nelpon ya Allah macam satu kampung tahu. Jadi apalagi kita yang tinggal di sana ya kan, yang duduk di sana gitu, coba mereka, kita lagi yang nggak ngerti bahasa mereka, apakah mereka itu marahin kita apa enggak. Apalagi aku yang orangnya kebaper-baperan ya kan, dengar suara orang itu yang besar, aduh. Mungkin aku hari-hari menangis ya. Nanti kalau kata senior-senior yang di sana lagi kan, kalau misalnya kita datang
ke Pakistan gitu. Kalau misalnya baru-baru dari bandara itu kita disambut lah ya, disambut dengan bunga-bunga, kalung bunga, terus banyak bunga-bunga dikasih. Nah itu kalau kita baru datang. Udah di rumah kita, di rumah mertua itu kan teman-teman, apa namanya, kan datang tuh tetangga-tetangga tuh liatin kita ya, namanya ada orang baru, menantu dari luar negeri, kita kan bulenya orang sana. Bule kayak gini bule ya teman-teman ya, ya bule lah, kita kan di luar sana jadi orang bule. Nah jadi kalau di sana itu tetangga-tetangga itu datang ke rumah, kata kakak-kakak senior aku itu kan, waktu dia di sana itu jadi dia dipelototin gitu dari atas sampai ujung kaki, dipelototin, diliatin ya. Ya kalau mukanya pas-pasan kayak aku begini ya pelotot-pelototin, apa enggak kita malu-malu. Kalau cantik ya biar aja lah, cantik aku kan pede-pede aja. Cuman aku sih pede-pede aja, lantak sana kalau bahasa dulu bahasa Medan ya kan, lantak kau lah nak tengok aku. Aku inilah apa adanya ya kan. Ya udah teman-teman, galeriku sudah tak muat lagi untuk menampung video ini. Jadi nanti ada lagi ya, banyak lagi cerita. Jadi ini yang part pertama, nanti ada lagi part yang kedua. So, sekian dulu ceritaku hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, share ya teman-teman ya. Oke, thank you, bye bye. Thank you for watching, bye bye.